Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengeksplorasi teks akademik dalam genre mikro. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak dapat terlepas dari yang namanya teks akademik. Dosen dan mahasiswa harus membaca dan mencipta teks akademik, dan karenanya dianggap lebih mengetahui seluk-beluk teks akademik tersebut. Dengan demikian, insan akademik harus betul-betul memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik. Pada gilirannya juga harus turut memahamkan pengertian dan ciri-ciri teks akademik tersebut kepada pihak lain. Pembelajaran berbasis teks juga disebut pembelajaran berbasis genre. Secara sempit, genre diartikan sebagai jenis teks. Secara luas, genre didefinisikan sebagai proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Sementara itu, teks dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat dimediakan baik secara tertulis atau lisan yang ditata menurut struktur teks tertentu yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Dari definisi itu dapat diungkapkan bahwa teks tidak selalu berwujud bahasa tulis, sebagaimana telah lazim dipahami oleh khalayak. Misalnya, teks Pancasila yang sering dibacakan pada saat upacara. Teks dapat berwujud baik tulis maupun lisan, bahkan dalam multimoda. Teks dapat berwujud perpaduan antara teks lisan atau tulis dan gambar, baik animasi atau film. Selain itu, dapat diungkapkan pula bahwa teks dimaknai melalui konteks. Genre sebagai jenis teks dapat digolongkan menjadi genre faktual dan genre fiksional atau genre rekaan. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yang kita gunakan adalah genre faktual. Genre faktual itu meliputi laporan, deskripsi, prosedur, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sementara untuk yang genre fiksional itu dapat berupa anekdot, cerita, atau naratif, dan eksemplum. Genre faktual adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan kejadian, peristiwa, atau keadaan nyata yang berada di sekitar lingkungan hidup. Sedangkan genre fiksional adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri teks akademik? Yang pertama adalah sederhana dalam struktur kalimatnya. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan sebagai hubungan parataktik atau hipotaktik. Betapapun panjang sebuah kalimat simpleks, secara struktural kalimat tersebut hanya disusun dari 3 unsur secara linier, yaitu unsur subjek, unsur predikat, dan unsur pelengkap dan atau keterangan. Contohnya pada kalimat studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Yang menjadi subjek dari kalimat tersebut adalah studi ini. Lalu predikatnya menguji dan keterkaitan antara usia dan kinerja manajer adalah keterangan. Lalu ciri teks akademik yang kedua adalah padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari 2 sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks, dan kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat semata yang ditandai oleh 2 tanda kurung siku atau kelompok adverbiah yang ditandai oleh 1 tanda kurung siku.
Sebagaimana tersaji pada kalimat, studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Pemadatan informasinya adalah pemadatan campuran, yaitu pemadatan yang terjadi pada unsur baik subjek maupun pelengkap. Sedangkan pada kalimat, jadi genotip klon karet PB260 ialah A besar A kecil B besar B besar yang bersifat tahan terhadap PGDC, merupakan pemadatan informasi yang berupa kalimat sematan yang memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Ciri yang ketiga dari teks akademik adalah padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, misalnya nomina, verba predikator, adjektif, dan adverbia tertentu, daripada kata struktural, bisa konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Halide menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Contohnya pada kalimat, kesimpulan bahwa sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC dikendalikan oleh dua pasang gen utama, mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sifat tersebut dikendalikan secara poligonik. Kata-kata yang dicetak tebal adalah kata-kata struktural dan kata-kata yang tidak dicetak tebal adalah kata-kata leksikal. Banyak memanfaatkan nominalisasi merupakan ciri teks akademik yang keempat. Nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik karena nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Contohnya pada kalimat pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Kata pengendalian dan penyemprotan merupakan contoh nominalisasi. Nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda menjadi leksis benda. Masih banyak lagi yang menjadi ciri dari teks akademik. Anda dipersilakan untuk mencari minimal 5 ciri teks akademik lainnya beserta contoh kalimatnya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Misalnya, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Beragam genre mikro ini pastinya setelah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Lalu, bagaimana kita menyajikan teks akademik? Kita menyajikan dalam berbagai genre. Yang pertama adalah ulasan buku. Ulasan buku juga sering disebut timbangan buku, merupakan tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan semacam ini diperlukan pada saat kita akan menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Lalu yang kedua adalah proposal. Kalian tentu sudah sering mendengar kata proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Masing-masing tahapan pada struktur teks proposal mengandung genre mikro yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi retoris masing-masing tahapan tersebut.
Lalu yang ketiga merupakan laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks sebagai berikut: pendahuluan, landasan teoritis, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan. Akan tetapi pada umumnya struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut mengandung genre mikro yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi retoris masing-masing tahapan tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel ilmiah adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Di pihak lain, artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, bergantung kepada cakupan pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan tersebut. Setiap tahapan pada struktur teks artikel ilmiah mengandung genre mikro yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi retoris masing-masing tahapan tersebut. Demikian pembahasan tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre mikro. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.